Sobat Balap, balik lagi di channel ini, tempat kita bahas semua drama, kejutan, dan ketegangan dunia motorsport. Kali ini, sorotan tertuju ke sosok besar yang baru saja hadir di pedok Honda Asia, Dani Ribalta. Nama Ribalta sempat jadi headline karena digadang-gadang bakal jadi penyembuh luka buat tim yang lagi carut-marut. Publik berharap dengan pengalamannya mendampingi rider muda Eropa, ia bisa bikin Veda Ega Pratama kembali bersinar. Tapi apa yang terjadi? Alih-alih jadi bulan madu manis, debut Ribalta justru dihancurkan oleh masalah lama, tim telemetri Honda Asia. Bayangkan Sobat Balap, Ribalta baru turun gunung, langsung disuguhi data ngawur, strategi asal-asalan, sampai keputusan teknis yang katanya diambil tergesa-gesa tanpa perhitungan matang. Seolah-olah pabrikan sebesar Honda Asia masih main tebak-tebakan angka kayak soal ujian matematika. Nah, dari sini kita sudah bisa mencium aroma drama yang bikin keringat dingin keluar meski AC pedok nyala full blast. Bayangkan suasana di race 2 Misano, Veda turun lintasan dengan optimisme baru setelah kabar Ribalta masuk tim. Namun, alih-alih tampil lepas, ia justru terlihat kikuk dan kehilangan ritme sejak awal. Akselerasi motor terasa berat, masuk tikulan pun kurang stabil. Semua berawal dari data telemetri yang diberikan tim analis dan ternyata banyak yang nggak sesuai dengan kenyataan di lintasan. Ribalta yang baru saja menyaksikan langsung pun geleng-geleng kepala. Katanya, bagaimana mungkin pembalap bisa tampil maksimal kalau datanya nggak benar? Gimana nggak emosi sobat? Bayangkan Anda mau masak rendang, tapi bumbu yang dikasih salah semua. Hasilnya jelas bukan rendang, tapi eksperimen dapur gagal. Itulah yang dirasakan Veda, hasilnya frustrasi berat sampai terlihat di layar kaca. Fans di tribun pun ikut gregetan, ada yang bilang Honda Asia kayak lagi latihan pramuka, bukan tim balap profesional. Kritik Ribalta tidak berhenti di balik layar. Meski awalnya tertutup, pernyataannya sempat bocor ke media dan bikin geger. Ia dengan belak-belakan bilang banyak keputusan teknis diambil tanpa dukungan data yang valid. Kata profesionalisme buruk jadi headline di beberapa portal Eropa. Sontak, publik langsung membandingkan situasi Honda Asia dengan rival mereka, KTM. KTM dikenal rapih, detail, dan disiplin soal data. Hasilnya, rider mereka, Brian Uriarte, terbang bebas di barisan depan. Sedangkan Honda Asia masih sibuk debat internal soal angka telemetri. Fans mulai bersuara di media sosial, kalau pabrikan sebesar Honda aja masih salah data, gimana nasib pembalap muda kayak Veda? Nah, drama ini bukan sekedar soal motor, tapi soal kredibilitas tim yang dipertaruhkan. Ribalta pun jadi semacam whistleblower yang buka kartu di tengah kebisingan mesin balap. Di balik drama itu, Veda benar-benar jadi korban utama. Rider muda asal Indonesia ini tampak kehilangan fokus sejak pertengahan balapan. Beberapa kali terlihat ragu saat mencoba overtaking, ritme balapnya kacau, dan akhirnya hasil race jauh dari ekspektasi. Ketika masuk pedok, ekspresi wajahnya penuh frustrasi. Helm yang baru dilepas sempat ia taruh dengan keras di kursi, sebuah gestur yang jarang kita lihat dari Veda yang biasanya kalem. Mekanik yang ada di sekitar langsung tegang, takut suasana makin runyam. Nah, disinilah peran Ribalta kembali diuji. Ia mendekati Veda, menepuk bahunya, dan berusaha menenangkan. Dengan pengalamannya, Ribalta tahu bahwa emosi yang meledak bisa menggerus mental pembalap. Kata-katanya singkat tapi kuat. Jangan biarkan masalah tim menghancurkan fokusmu. Ingat, kamu balapan untuk dirimu sendiri. Kalimat itu mungkin sederhana, tapi cukup untuk bikin Veda menarik napas panjang. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Mekanik Honda Asia sebenarnya lega Ribalta turun tangan. Tapi di sisi lain, kritikannya ke manajemen bikin situasi makin panas. Pertanyaannya, apakah Honda Asia siap menerima kritik dan berubah, atau justru makin keras kepala? Soalnya, sejarah mencatat banyak pabrikan besar yang tumbang karena gengsi manajemen lebih besar daripada logika balap. Ribalta diharapkan jadi game changer, tapi kalau suaranya tak didengar, ia hanya akan jadi formalitas. Fans pun mulai mempertanyakan, apakah rekrutmen Ribalta cuma gimmick untuk menenangkan publik? Jika benar, maka karir Veda yang dipertaruhkan. Ingat, dunia balap bukan ajang coba-coba. Satu kesalahan strategi bisa bikin pembalap kehilangan momentum emas. Mari kita bandingkan dengan rival utama, Brian Uriarte. Rider asal Spanyol ini jadi bukti nyata bagaimana paket lengkap bisa menciptakan dominasi.
Motor kompetitif, data analisis detail, hingga strategi tim yang matang. Semua berpadu jadi senjata mematikan. Uriarte terlihat seperti main game dengan cheat code, mulus, cepat, dan susah dikejar. Setiap lap dia konsisten, keluar tikungan stabil, akselerasi tanpa hambatan. Komentator sampai kehabisan kata-kata, hanya bisa bilang perfect. Di sisi lain, Veda seperti dipaksa ikut lomba lari tapi pakai sandal jepit. Bakatnya besar, determinasi tinggi, tapi motornya jelas kalah jauh dari Uriarte. Inilah perbedaan antara tim yang solid dengan tim yang masih sibuk ribut sendiri. Kondisi ini membuat Veda berada di persimpangan jalan penting. Apakah ia tetap bertahan dengan Honda Asia yang penuh pekerjaan rumah atau mulai melirik opsi lain demi masa depan yang lebih kompetitif? Sebab sobat balap, dunia motorsport itu kejam tapi jujur. Bakat saja tidak cukup. Tanpa motor yang sepadan, rider hanya akan jadi penonton di lintasan. Fans di Indonesia mulai resah. Tagar #SaveVeda bahkan sempat trending, isinya desakan agar Honda Asia segera berbenah. Ada pula yang menyarankan Veda pindah tim demi karir jangka panjang. Tapi keputusan ini tentu tidak mudah, karena setiap kontrak punya konsekuensi. Yang jelas, waktu terus berjalan, dan kesempatan tidak datang dua kali. Kekecewaan terhadap Honda Asia juga datang dari sosok besar MotoGP, Nick Harris. Mantan komentator legendaris ini terang-terangan menyebut bakat Veda terbuang sia-sia. Dia punya kualitas luar biasa, tapi tidak didukung penuh oleh pabrikan. Itu sebuah kesalahan besar katanya. Ucapan Nick Harris bukan sekedar komentar basa-basi, sosoknya disegani di pedok, dan setiap kalimatnya punya bobot besar. Fans pun menganggap ini sebagai alarm keras. Jika Honda Asia tidak segera berubah, Veda bisa kehilangan momentum emas dalam karirnya. Bahkan, beberapa media Eropa mulai menyebut Veda sebagai the wasted talent jika terus bertahan di kondisi sekarang. Sementara itu, media sosial ramai oleh reaksi fans. Ada yang geram, ada yang sedih, ada juga yang melontarkan humor untuk meredakan suasana. Kalau Honda Asia butuh data, suruh aja anak warnet ngitung pakai Excel, pasti lebih akurat, tulis netizen di Twitter. Komentar seperti ini memang terdengar lucu, tapi sebenarnya menyimpan kritik tajam. Publik merasa pabrikan sebesar Honda Asia tidak seharusnya kalah telak dalam hal telemetri. Mereka berharap Ribalta bisa menjadi suara perubahan. Tapi kalau kritiknya tidak ditindaklanjuti, maka drama ini hanya akan jadi tontonan tanpa akhir. Sekarang semua mata tertuju ke langkah Honda Asia selanjutnya. Balapan berikutnya akan jadi ujian besar, bukan hanya bagi Veda di lintasan, tapi juga bagi manajemen di balik layar. Apakah mereka mampu memperbaiki koordinasi tim atau justru membiarkan konflik makin dalam? Jika masalah telemetri tidak segera dibereskan, Veda bisa saja mencari jalan lain demi masa depannya. Dunia balap tidak menunggu, sementara Uriarte terus melesat, waktu Veda kian menipis. Jadi sobat balap, menurut kalian, apakah Veda harus bertahan di Honda Asia atau mulai mencari opsi lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena drama ini jelas belum berakhir.